warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ya latifan lam yazal qultu bina fima nazal innaka latifun lam tazal qultu bina wal muslimin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij ala muslimin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ayyada al-islam bitta'allumi wa ta'lim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa jama'atahu min yaumina hadha wa ila yaumin naqdah. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasriqu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana bi nikmatin fa min Allah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para sepuh, para pini sepuh, bapak-bapak, jamaah ta'lim, majelis ta'lim al-mustaghfirin. Moga-moga kita semua diberikan sehat walafiat, diberikan keberkahan, panjang umur, juga istiqomah di dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, Bapak Haji Ngadimah selaku bendahara umum Majelis Ta'lim dan Musholla Al-Mustaghfirin, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, Amin. juga
juga sehat walafiat, serta orang tua kita yang saya hormati, mudah-mudahan Allah memuliakan Bapak Ustadz Imron dan juga Bapak LMK yang baru Al-Mukarram Bapak Haji Sudadi. Alhamdulillah juga mudah-mudahan panjang umur juga sehat walafiat. Amin. Rahmat Mas siapa namanya? Kresna juga alhamdulillah sehat walafiat. Orang tua kita Bapak Haji Suharmadi, Saudara Chandra, Mbak Hidayat, alhamdulillah juga sehat walafiat. Bapak Haji Jalaluddin, alhamdulillah yang punya pasar koja dan juga pasar bulan, mudah-mudahan berkah, lancar rezeki usahanya, amin. Mas Angel juga yang saya hormati, Pak Albert ya, Pak Albert, Mas Iksan, Pak Jumadi. Ya, saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Ya. Juga siapa namanya sih? Enggak itu. Mas Karti. Iya, Mas Karti. Pak siapa lagi? Pak Imam, alhamdulillah. Sampai Alfian. Pak Alfian, Pak Di absen dan satu di absen. Tamrin, ini Tarwim, kawan saya juga. Udah ada orang. Mes. Pak Haji siapa? Belum. Ya, Pak Haji Soeharto juga yang saya hormati, Pak Ali juga yang saya hormati. Juga Bapak Pemangku Wilayah juga yang saya hormati, Pak Endang Suprapto, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur juga. Amin. Insya Allah doain terkhusus untuk dia, mudah-mudahan dapat jodoh. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita baca surah Al-Fatihah. Untuk para donatur Musholla Al-Mustaghfirin, alhamdulillah. Ini kalau melihat ke atas ada sesuatu yang baru nih kayaknya. Jadi ada langit yang beberapa. Ada alhamdulillah indah dan bagus. Mudah-mudahan ke depan Musholla Al-Mustaghfirin semakin bagus, semakin mewah, dan insya Allah jamaahnya juga semakin istiqomah, semakin banyak insya Allah. Karena inilah kendaraan kita yang ketika kita menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, inilah kendaraan kita insya Allah. Yuk bacain Fatihah. Mudah-mudahan donatur Musholla Al-Mustaghfirin segala rezeki yang telah disisihkannya diganti oleh Allah dengan rezeki yang lebih banyak, yang halal, yang barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah sekali lagi yang ngasih konsumsi. Ya, buat semangka, kacang rebus, kopi juga Proses. Aman. dan lain juga, mudah-mudahan rezekinya yang telah memberikan konsumsi semoga diganti juga rezekinya dengan rezeki yang halal, yang barokah. Segala niat hajatnya juga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doain jadi wasilah bisa berangkat haji, berangkat umroh. Amin.
Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya sambil dicicipi lah. Ngaji mana nomor berapa itu? Lupa loh. Awas ini makan. Makannya sambil dimakan. Insya Allah ikan sepat, ikan gabus belinya dibelanakan, lebih cepat, lebih bagus ngajinya sambil Makan. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita malam hari ini dari kitab namanya Jawahirul Bukhari. Jawahir itu artinya mutiara ataupun permata Al-Bukhari daripada Imam Al-Bukhari. Di dalam pelajaran kita babum minal islami it'amut ta'am wa ahabbu li akhika minal iman. Judulnya di antara kebaikan-kebaikan di dalam agama Islam itu adalah it'amut ta'am, memberikan makanan. Ini pas momentumnya. It'amut ta'am. Bahasa it'amut ta'am itu kalau diterjemahkan secara literal, keren ngomongnya literal. Artinya apa? It'amut ta'am itu artinya makanan-makanan, memakankan makanan. Bukan memberikan makanan, tapi memakankan makanan. It'am itu sama dari kata to'ama. To'ama itu makanan. It'amut ta'am, memakankan makanan. Artinya para jamaah yang dimuliakan Allah, pertama ada makna. Ketika kita diberikan makanan oleh orang lain, itu orang lain itu tahu bahwa makanan yang diberikan itu seharusnya dimakan. Makanya namanya it'amut ta'am. Bukan untuk diberikan lagi kepada orang lain, tapi it'amut ta'am, memberikan makanan itu untuk dimakan. Yang kedua, wa ahabbu li akhika minal iman. Mencintai saudaramu, memberikan rasa kasih sayang terhadap saudaramu, minal iman, itu bagian daripada iman. Jadi ini judulnya malam hari ini, memberi makan dan mencintai saudara kita yang insya Allah buat kecapi di pinggir umur ya nasi kopi panjang, buat kecapi di pinggir kali banyak nasi kaki. Buat kecapi di pinggir kali ada kopi kejebur. Jangan begitulah. Kalinya kali surga nggak apa-apa. Kali surga. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa perlunya kita berbagi dengan saudara-saudara kita? It'amut ta'am. Makanya hidup itu para jamaah yang dimuliakan Allah jangan pelit, tapi berbagilah. Insya Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10 Allah ingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Allah fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
wa akum minas sholihin. Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah kalian semua mimma razaqnakum dari sebahagian. Jangan semua, sebahagian. Mimma razaqnakum dari sebahagian perkara yang telah kami rezekikan kepada kalian semua. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian semua kematian. Karena kalau sudah mati maka kita tidak lagi bersedekah, yang ada disedekahkan. Kalau sudah mati maka kita tidak bisa berdoa, yang ada dihidupkan. Kalau sudah mati maka kita nggak bisa lagi ngaji, yang ada ngaji. Itu rumus hidup begitu. Orang itu berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya engkau masih memberikan sedikit waktu dan kesempatan kepadaku ya Allah, fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Andaikan engkau memberikan sedikit waktu kesempatan hidup di dunia, maka ya aku akan lakukan fa'asaddaqa wa aku minas sholihin. Aku akan bersedekah. Ternyata amalan yang ingin diharapkan oleh orang yang akan mati itu ternyata adalah ingin bersedekah. Makanya para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, doain para mutasaddiqin, orang-orang yang sudah berinfak, bersedekah, terutama di musholla al-mustaghfirin, segala amal sedekahnya diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa aku minas sholihin. Di saat sakaratul maut itu datang, ketika ruh akan dicabut, dia akan berkata, wa aku minas sholihin. Aku ingin jadi orang yang soleh. Jadi ada rasa penyesalan ketika ruh akan dicabut oleh Allah. Penyesalan pertama, kalau sekiranya diberikan waktu dan kesempatan, pertama dia ingin bersedekah, dan yang kedua ingin menjadi orang yang soleh, ingin menjadi orang yang baik. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu aidan, dan dari Abu Hurairah. Ini hadis daripada Abu Hurairah. Insya anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, seorang rajul. Rajul itu laki-laki, seorang laki-laki, rajul. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam bahasa Arab ini sedikit unik. Beda harokat, beda makna. Beda harokat, beda arti. Kalau dibaca ro, jim, lam, rojulun. Ro, julun. Hurufnya ro, jim, lam. Harokatnya ro, julun. Itu artinya laki-laki. Itu artinya laki-laki. Tapi kalau dibaca rijlun, apa artinya? Kaki.
Laki. bahasa Jawanya Sikil. 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 Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa ada kesamaan dalam makna kalau dibaca rojulun laki-laki, tapi kalau dibaca rijlun artinya kaki, kaki itu artinya berjalan. Makanya kalau yang jadi laki-laki ya memang biasanya berjalan, mencari nafkah, mencari kerja, mencari usaha, ya wajar laki. Laki. Mar'atun ama mir'atun. Mar'atun ama mir'atun. Kalau mar'atun mimnya dibaca patah, itu artinya perempuan. Mar'atun. Mar'atu solihah berarti wanita. Tapi kalau dibaca mimnya kasroh, mudah-mudahan jadi doa dapat perempuan. Amin, amin. Perempuan yang Soleh. ikan teri, ikan gurita. Apa tuh? Hidup nggak punya istri rasanya. Menderita. Habis ngedeketin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau dibaca mir'atun itu artinya apa namanya? Mati. Mati itu. Oh ya, begini. Oh iya mati. Ini. Habis baterai. Jamin tahu tes dulu. Balik. Ya. Lagi itu artinya perempuan. Kalau dibaca mir'atun itu artinya cermin. Beda kan? Kalau mar'atun perempuan, kalau mir'atun cermin. Marhatun. Mirror, ya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Mir'atun cermin, karena memang perempuan itu identik dengan dandan. Iya, cermin. Coba kalau kita umpamanya bini kita giliran mau kondangan setengah jam dandan. Benar apa benar? Benar. Itu yang namanya make up. Namanya perempuan, masya Allah beda dengan laki, Pak. Ada namanya bedak foundation. Betul apa betul? Bedak dasar. Kemudian ada blush on. Apalagi ada shadow. Masya Allah. Coba kalau bapak-bapak suruh kondangan, dandan apa kagak? Kain apa namanya, baju batik yang ngegantung langsung berangkat. Betul apa betul? Nyisir juga sambil jalan. Untuk laki-laki. Makanya wajar namanya perempuan itu identik dengan kata mir'atun, artinya cermin. Cermin itu ya alat untuk berdandan. Ya memang seperti itu. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, anna rajulan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki itu, ayyul Islam khair? Ya Rasulullah, Islam yang bagaimana, ataupun kebaikan di dalam Islam yang menjadi kebaikan.
Ayyul Islam khair. Kata Nabi, qala tut'imut ta'am, memberikan makanan terhadap orang. Ini jadi kebaikan. Insya Allah. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di antara kita memberi itu akan membangun rasa cinta. Betul? Rasa empati. Tapi kalau kita pelit, Pak, disebutnya juga si medit. Tapi kalau kita bersedekah, suka memberi bantuan terhadap orang lain, ada makanan kita berikan, maka citra kita itu orang baik. Ada rasa apa namanya? Ada rasa cinta, ada rasa ketika kita memberikan makan terhadap orang lain. Insya Allah. Makanya tut'imut ta'am. Bahkan kata Nabi, di antara perkara amalan surga itu, kata Nabi, absus salam. Pertama, sebarkan salam. Yang kedua, it'amut ta'am, memberikan makanan. Yang ketiga, wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Yang keempat, wasollu wan nasuniyam, sholatlah di waktu malam di tengah-tengah orang lain sedang terlelap dalam tidurnya. Masya Allah. Ifsahus salam, menyebarkan salam. Yang kedua, memberi makan. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi. Dan yang keempat, bangun di tengah malam. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk ke dalam surga bisalam, dengan aman dan damai. Alhamdulillah. Jadi yang pertama, tut'imut ta'am, memberi makan. Insya Allah. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kepengen tahu Nabi Ibrahim itu pernah ditanya. Tahu Nabi Ibrahim tahu? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu, para jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa disebut ittahadahullahu khalila, dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya Allah? Karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dia tidak mau makan sebelum mengajak orang lain. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu, Pak, tidak pernah makan sendirian. Kalau kita makan lain, Pak. Kalau kita kan lain, Pak. Benar apa benar? Suka umpet. Takut diminta kawan. Ibrahim alaihi salatu wassalam gak begitu. Kalaupun gak ada orang, sampai dalam riwayat itu nyari orang. 1 kilo, 2 kilometer jaraknya nyari orang. Untuk bisa apa? Makan bersama di rumah. Makanya Allah jadikan dia sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka pengen jadi kekasih Allah itu sebetulnya mah gampang. Betul. Pengen jadi kekasih Allah itu contohlah seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jangan pernah makan sendiri, selalu ngajak orang. Ya, nggak setiap hari ya malam Senin. Betul lah, betul. Ada rezeki lebih ya ayam bakar lah. Ada pesan dari James kan? Ada pesan dari James kan? Benar, insya Allah. Belum selesai. Tadinya nasi tumpeng belum selesai. Nasi itu belum selesai ini ya. Masih lupa ya. Masih kembali kan? Insyaallah. Barakallahu. Doain Haji Jalaluddin terus. Insyaallah. Amin ya Allah. Bohong kan? Bohong. Bohong. Oh iya. Insyaallah. Amin. Kalau ketua DKM ya amin. Ya Rabbal alamin. Udah jadi lah. Insyaallah. Nasi kulit tadi. Haji Hilal nasi kulit. Insyaallah. Jadi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, rupa-rupanya pengen jadi kekasih Allah itu gak usah betapa di gua sampai berhari-hari puasa mati geni, ketaikan kagak mati. Iya. Iya kan? Iya. Dulu ada orang yang puasa ilmu apa namanya? Kudu sabar. Ilmu macam-macam, ujung-ujungnya ilmunya gak tertaikan, akhirnya Gila. ada yang begitu. Banyak. Gak usah. Kalau kepengen jadi Khalilullah kekasih Allah itu gampang. Ya di antaranya itu. Kalau mau makan ngajak orang, karena di situ ada keberkahannya. Insya Allah. Jadi Nabi pernah ditanya, ayyul Islam khair, kebaikan di dalam Islam itu seperti apa? Kata Nabi, yang pertama tut'imut ta'am, memberikan makan terhadap orang lain. Insya Allah. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi itu memerintahkan kepada Siti Aisyah kalau masak itu yang berair itu banyakin apanya? Banyakin kuahnya. Benar. Banyakin kuahnya maksudnya apa? Bagian. Betul. Karena para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maaf, kalaupun di rumah umpamanya punya labu siam cuma atu-atunya, labu siam cuma satu-satunya, harganya kan 3.000 Pak. Benar apa benar? Anak banyak, udah dimasak di sayur, kuahnya banyakin, tapi jangan banyak roykonya. Betul. Cukup. Ikan asin 10.000 satu on. Dah mantap. Betul apa betul? Capek. Digerus. Kasih garam sama magic. Makanya hidup ekonomis itu gampang. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa Nabi mengajarkan supaya memperbanyak kuahnya? Supaya bisa berbagi.
Ini banyak kisah-kisah tentang masalah fadilah sedekah. Bahkan dalam kitab Irsyadul Ibad, masih ada waktu ini. 5 menit lagi. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, Nabi Ayub alaihi salatu wassalam pernah diuji oleh Allah, matanya mengalami kebutaan. Betul. Nabi Yakub itu bapaknya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam pernah mengalami kebutaan. Matanya buta karena ditinggal anak yang menjadi kasih sayangnya, anak yang menjadi kesayangannya. Pujaan hati. Anak kesayangan. Sampai Nabi Yakub alaihi salatu wassalam kehilangan anak itu menangis dan menangis sampai akhirnya matanya mengalami. Nah, pertanyaannya kenapa Nabi Yakub alaihi salatu wassalam itu mengalami kebutaan? Diuji oleh Allah mengalami kebutaan. Sampai mukjizatnya bisa melihat kembali itu Nabi Yakub itu diberi baju oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang dibawa oleh saudara-saudaranya. Jadi kata Nabi Yusuf, ini bajuku, bawa kepada ayah kita dan insya Allah kebutaan-butanya ayah akan sembuh. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa Nabi Yakub alaihi salatu wassalam itu mengalami kebutaan? Karena dalam satu riwayat dalam kitab Irsyadul Ibad, Nabi Yakub dan anak-anaknya sedang ya senang-senang. Ya sedang senang-senang gitu ya. Kemudian bakar-bakaran. Kalau dulu mungkin bakar-bakaran daging ya. Kalau sekarang ada bakar apa? Ya bakar ikan, bakar ayam, bakar apa? Jagung, sosis. Bakar sosis, ya dibakar lah, yang judulnya ikut-ikutan tetangga ngebul lah. Yang nggak ada ayam, nggak ada ikan, senang jepit, bakar juga lah. Biar sama-sama apa? Biar sama-sama ngebul. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, rupa-rupanya Nabi Yakub dan anak-anaknya sedang bakar-bakaran itu, rupa-rupanya asapnya itu masuk ke lorong apa? Lubang angin tetangganya. Di mana tetangganya itu seorang, ibunya seorang nenek, kemudian punya anak yang kecil-kecil, yatim piatu. Sampai anak yatim itu menangis merintih karena mencium aroma asap yang keluar daripada keluarga Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Yakub nggak tahu bahwa di samping rumahnya ada orang yang sangat membutuhkan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Yakub dengan buta mata. Karena apa? Tidak ada kepedulian terhadap anak yatim yang notabene-nya tetangganya yang statusnya anaknya.
Ini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tutimut ta'am. Insya Allah. Yang kedua, kebaikan di dalam Islam itu wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Yang kedua, kamu memberikan salam ala man arafta kepada orang yang kamu ketahui. Wa man lam ta'rif, dan juga kepada orang yang tidak kamu ketahui. Tapi statusnya muslim dua-duanya. Jadi mengucapkan salam bukan hanya sekedar kepada orang yang kenal semata, tapi kepada orang yang tidak kenal pun kita menebarkan salam, mengucapkan salam. Insya, maka salam itu artinya kedamaian. Maka kita selaku umat muslim selalu menebarkan rasa damai, rasa kasih sayang terhadap orang. Insya Allah. Jadi oleh karena itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sering-seringlah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tapi jangan disingkat, jangan disingkat. Iya. Assalamualaikum disingkat ASS. Oh itu. Itu mananya lain ya. Amerika Serikat. Amerika Serikat. Ataupun nih maaf kadang-kadang assalamualaikum itu begini, assalamualaikum. R-nya hilang. Ya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dicaci oleh seorang Arab dengan kata-kata ya Muhammad, assalamualaikum. Kayak mirip-mirip ya. Assalamualaikum. Assam itu artinya racun. Assalamualaikum. Kalau bahasa kitanya, maaf kalau bahasa kasarnya, mampus lu. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi kalau assalamualaikum artinya keselamatan atas kalian semua, tapi kalau assalamualaikum racun atas kalian semua. Makanya dalam penulisannya itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya usahakanlah sempurna. Apalagi sekarang dalam teks itu HP itu kan ada tulisan Arab tuh, ya kan? Insya Allah. Dan cukupkan nantinya, nggak usah panjang-panjang. Kita sambil dimakan. Masih ada waktu. Kita 5 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan. Gas. Saya gas. Lagi kata jamis mana jamis Dua. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini insya Allah hari Selasa kita akan pasang karpet baru. Jadi sudah ada 48 nama donatur yang sudah masuk. Mudah-mudahan kita sampai 50. Jadi perlu 2 donatur lagi. Jadi biar insya Allah
biar tutup 50 donatur dulu. Jadi insya Allah kita doakan yang telah mendonasikan rezekinya untuk pemasangan karpet. Kita baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan diberikan keberkahan rezekinya. Amin. Ganti rezekinya dengan yang ditujuannya. Allah berikan kemudahan dan Allah jadikan rumah tangganya. Ini. Mudah-mudahan jadi keberkahan, amin ya rabbal alamin. Jadi sudah masuk 48 nama donatur. Ya, jadi baru kita close di 50 ya. Nanti gini Pak Ustadz, 50 kita akan tutup aja Ustadz. Jadi kesempatan nih bagi yang barangkali masih ada 2 lagi. Jangan sampai menyesal kalau udah ditutup nanti. Iya. Insya Allah sudah cukup, tapi takutnya masih ada yang mau lagi. Jadi kelas di atas 50 ya. 50 kita tutup tuh. Ya. Jadi barangkali yang mau mendonasikan sebahagian rezeki untuk pemasangan karpet, insya Allah ada selesai. Sudah ditutup, tapi kalau masih ada yang mau ngasih ya terima aja. Yang lain. Yuk bacain Fatihah. Mudah-mudahan yang telah mendonasikan rezekinya untuk pemasangan karpet, mudah-mudahan sekali lagi rezekinya diganti dibalas oleh Allah dengan rezeki yang banyak. Amin. Mudah-mudahan jadi wasilah. Kalau sedang sakit Allah sembuhkan. Amin. Rumah tangganya sakinah, mawaddah dan warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu'anna ya Karim, wa'fu'anna ya Rahman, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya farijal hammi, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.